Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukwende HKBP dari nomor 19 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan, renungan harian Sabtu 19 Desember 2020 dari kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 47 mengatakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, salpu toluari dapot nasida maibana dijoroi hudul-hudul di tonga-tonga niaka guru tumangihon hata nasida huhut manukun-nukun. Tarhalomong bedo nasida ubege hatana. Dibaen torus nirohana dohot akka alusna. Demikian firman Tuhan. Ayat ini tentang masa kecil Yesus. Lukas menulisnya dengan kesimpulan, dan Yesus makin bertambah besarnya dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas pasal 2 ayat 52. Maria dan Yusuf setia dan berusaha untuk menghormati Allah. Salah satunya dengan pergi ke perayaan Hari Raya Paskah di Yerusalem setiap tahun. Imamat pasal 23 ayat 5 sampai ayat 6. Orang Yahudi memiliki kebiasaan ini, merayakan Paskah di Yerusalem. Yesus pada saat itu berumur 12 tahun, turut pergi ke Yerusalem. Orang tua Israel yang baik akan mempersiapkan anaknya masuk dalam pembelajaran baru. Yusuf dan Maria mempersiapkan anaknya untuk memulai melatih tugas-tugas keagamaan. Penduduk desa yang melakukan perjalanan ziarah ke Yerusalem biasanya bepergian dalam kapilah-kapilah dengan para perempuan dan anak-anak berada di depan. Yusuf dan Maria berpikir bahwa Yesus ada bersama-sama dengan orang tua lain atau dengan teman-teman atau tetangga. Mereka telah melakukan perjalanan 1 hari penuh.
sebelum mereka menyadari bahwa Yesus tidak bersama mereka dan tidak bersama rombongan. Sekembalinya mereka ke Yerusalem, dibutuhkan waktu berhari-hari untuk menemukan Yesus. Dia berada di bait suci, sedang mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada para guru Taurat. Pemahamannya membuat setiap orang kagum. Dan ketika orang tuanya menegurnya, respons Yesus sungguh menakjubkan. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Sekalipun masih berumur 12 tahun, Yesus sudah menunjukkan tanda-tanda pemahaman spiritual yang luar biasa. Perlu kita renungkan rasa khawatir yang luar biasa dan kemauan dari Yusuf dan Maria untuk mencari Yesus. Ini adalah rasa tanggung jawab mereka sebagai orang tua yang sangat takut kehilangan putranya. Yusuf adalah ayah yang peduli, dan Maria adalah ibu yang hadir dalam kehidupan anaknya. Rasa khawatir dan kemauan untuk mencari ini janganlah hilang atau terkikis dari kehidupan para orang tua sepanjang masa. Isu yang nyata pada masa kini adalah kehilangan Yesus di tengah keramaian. Kesibukan dunia sangat mudah untuk mendesak Yesus keluar dari hidup kita dan kehilangan kontak dengan Dia. Bahkan kita mungkin berpikir kita sedang berjalan bersama Dia, tetapi kenyataannya kita tidak dekat dengan Dia, atau Dia sedang tidak bersama kita. Hal-hal lain telah menempati tempat yang seharusnya hanya Dia, hanya Yesus yang ada dalam tempat tersebut. Yesus telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi terkadang kita kehilangan rasa keintiman dalam hadirat-Nya. Jangan pernah itu terjadi dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu, karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya, dari pencobaan, supaya semuanya itu tidak membuat kami kehilangan Yesus. Hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami kalau kami jatuh, supaya semuanya itu tidak membuat kami menggerutu. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP dari nomor 19 ayat 1.
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.